Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Renungan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bagaimana sebagai orang yang benar, hidupnya benar-benar menjauhi kejahatan. Akan kelihatan ya kehidupan orang yang benar. Mari kita melihat satu contoh di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ya, bagaimana Nuh, firman Allah katakan dan ditulis bahwa Nuh yang mendapatkan kasih karunia Allah karena Nuh orang benar ya. Dari antara orang-orang yang ada, Nuh lah ya yang berkenan di hati Tuhan. Dalam Kejadian pasal 6, mari kita baca ya, Kejadian pasalnya yang ke-6. Di dalam ayatnya yang ke-5, Kejadian 6, di situ kita dengan jelas akan melihat ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pembacaan kita di dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 6 jelas ya bagaimana sikap Tuhan ketika melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi. Kecenderungan hati mereka dikatakan selalu membuahkan kejahatan. Dan dalam ayat yang ke-6, menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, ternyata kejahatan pada zaman itu ya begitu meningkat sehingga kejahatan itu sangat memilukan hati Tuhan. Tuhan melihat kejahatan yang luar biasa dan dicatat dalam Alkitab, ternyata Tuhan menyesal. Ya, Tuhan menyesal ketika Ia menjadikan manusia di bumi. Hatinya pilu karena apa? Melihat kejahatan manusia. Nah, ini menjadi satu contoh kepada kita untuk kita dapat melihat bahwa Nuh menerima kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena hanya Nuh lah yang didapati Nuh adalah orang benar. Dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kunci ya untuk mempertahankan hidup kita di dalam kebenaran, kuncinya adalah bergaul dengan Allah. Dalam ayat yang ke-9 ini jelas dikatakan ya, Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Tuhan melihat hanya Nuh sebagai orang benar. Karena apa? Nuh selalu bergaul erat dengan Allah. Ketika kita bergaul erat dengan Allah, ketika hati kita selalu tertuju hanya kepada Tuhan, maka hidup kita selalu mau melakukan kebenaran dan kita menjauhi kejahatan, ya. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Puji Tuhan. Inilah menjadi satu kebanggaan kita kalau kita mempertahankan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita mau senantiasa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita mau terus bergaul, kita mau beribadah dimanapun kita berada, di tempat kerja, ya, di rumah sekalipun, bahkan di tempat di mana mungkin anak-anak sedang bersekolah, kuliah. Biarlah hidup ini hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kita mau senantiasa bergaul dengan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat pertama dan kedua, itu jelas mengingatkan kepada kita ibadah yang sejati. Mari kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saya tidak perpanjangkan firman Allah, tapi biarlah di hari yang baru ini kita tahu apa yang harus kita buat. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bergaul terus dengan Dia di dalam pujian penyembahan kita, bahkan juga di dalam peribadatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Tuhan, kembali di hari yang baru ini, kami menyadari ya Tuhan, bukan oleh perbuatan baik kami, bukan kami melakukan kebaikan, tapi kami boleh ada karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau begitu benar-benar ya Tuhan mencintai kami, sehingga kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup ya Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Engkau inginkan kepada kami bagaimana seharusnya perilaku kami sebagai orang yang benar ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini terus mau bergaul kepadamu, sehingga Engkau akan menyatakan ya Tuhan apa yang harus kami buat di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap percaya, bersandar kepadamu, beribadah kepadamu. Segala perbuatan kami ya Tuhan, perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada, di tempat kerja, bahkan di tempat usaha, juga di mana kami bersekolah, kuliah. Tuhan, biarlah kami semua hidup takut Tuhan. Engkau tolong kami, memberikan kemampuan, kekuatan ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga benar-benar kami terlindung dari segala kejahatan dunia ini. Kami selalu ya hati ini terfokus kepadamu. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan karir ya Tuhan. Engkau yang membuat kami semua diberkati, bahkan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.